solusi tapi bukan jadi polusi. Nah, gimana sih teman-teman biar bisa menjadi solusi gitu? Mungkin yang sering kali kita lakukan saat ini adalah ketika menemukan masalah, kita cenderung yang dilakukan ya udah lapor aja ke atasan gitu. Nah, dalam hari ini kita mau sama-sama belajar gimana menjadi solusi. Jadi bukan cuma penemu masalah gitu, terutama mungkin terkait produktivitas di produksi gitu ya, yang paling banyak terjadi gitu, atau di masing-masing departemen, atau mungkin materi ini juga berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Nah, gimana sih cara jadi solusi? Yang pertama, menemukan masalah. Nah, habis kita menemukan masalah, misalnya di produksi ada masalah apa, kita temukan. Nah, jangan temukan masalah, cukup lari ke atasan, lapor, enggak. Nah, mau jadi solusi kita menjadi pertama setelah menemukan masalahnya, kita lakukan analisa penyebabnya. Analisa penyebabnya ini banyak caranya ya. Kita misalnya bisa diskusi dengan sesama tim, atau juga bisa pakai metode 5M1E gitu ya. Analisa masalahnya di mana, di men kah, kesalahan ini karena manusia kah, karena metode kah, karena mesinnya ternyata, atau kalau itu lingkungannya, ternyata suhu lingkungannya nggak memadai seperti itu. Jadi atau bisa pakai tools why analisis, atau kenapa misalnya granul nggak kering, kenapa granul nggak kering, terus temukan jawabannya. Oh, karena parameter tidak sesuai dengan PPI. Nah, itu kan belum akarnya tuh, tanya lagi kenapa parameternya nggak dilakuin sesuai PPI gitu. Mungkin apa gitu yang di situ bisa kalian identifikasi yang salah dari Menka, apa dari metode, atau ternyata PPI-nya yang typo atau seperti apa. Jadi setelah menemukan solusi, coba kita analisa penyebabnya, penyebab dari masalah yang ada tersebut. Nah, setelah menemukan penemukan penyebabnya, kita pasti tahu harus ngelakuin apa. Misal penyebabnya adalah lingkungan produksi suhunya ketinggian gitu, berarti kan itu penyebabnya. Nah, kita tahu solusinya apa. Coba kalau solusinya penyebabnya suhu ketinggian, kita berarti harus koordinasi ke tim IMS, tim yang lain-lain. Nah, setelah menemukan beberapa ya opsi solusi itu nggak cuma satu, jadi ada beberapa pastinya. Misalnya kalian nggak harus nunggu IMS atau ngelakuin apa dulu seperti itu. Jadi ada beberapa opsi solusi. Nah, setelah menemukan beberapa opsi solusi itu, lapor ke atasan. Jadi lapor dengan cara, kita ada masalah ini, kalau dari analisa kita penyebabnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari kami mau mengusulkan solusi seperti ini, kayak gitu. Nah, dari situ kenapa atasan perlu tahu untuk tadi misalnya dari beberapa solusi yang mana sih yang paling optimal, yang paling oke untuk kita ambil bersama, dan juga untuk membantu koordinasi ke departemen-departemen yang bersangkutan. Jadi setelah itu lapor ke atasan, diskusi, baru lakukan eksekusinya dari penemuan masalah itu. Jadi kurang lebih bagaimana menjadi solusi ya, sesuai tema bulan ini, yaitu temukan masalah, lakukan analisa penyebabnya, kemudian temukan solusinya, diskusikan ke atasan, dan lakukan eksekusi dari penyelesaian masalah tersebut. Ada yang bisa ngulangin? Satu orang dong. Dari tadi yang menjadi solusi ada, aku kasih mic di sini aja. Coba Priza deh ya, Priza. Tadi apa 5 step menjadi solusi? Mohon dikoreksi juga Bu ya. Dari yang Priza tangkap, pertama menjadi solusi kita harus cari root cause-nya dulu, kayak akar masalahnya. Tapi sebelum cari akar masalah kita harus
banyak analisa dulu dari 5M plus 1E. Nah, kemudian jika udah analisis terus ketemu root cause-nya, maka kita bisa diskusikan antar sesama dulu untuk mencari solusinya dari mana. Nah, ketika udah mendapat solusi, kita mengajukan ke atasan bagaimana untuk solusi ini apakah bisa diterapkan atau ada hal yang bisa lebih baik gitu. Nah, ketika udah diinformasikan dan ditemukan solusinya, maka kita akan berdiskusi dengan departemen yang terkait untuk menyelesaikan masalahnya dengan bersama-sama, kemudian dieksekusi bersama sampai masalah itu selesai. Kurang lebih seperti itu, Bu. Riza, ini Riza sampel dari yang paling depan nih, nggak tahu yang paling belakang. Coba Ihsan yang paling belakang. Kalau paling depan kan memperhatikan. Ya, itu ya. Ya, kata kunci kedua bukan polusi gitu, bukan polusi. Gimana sih biar kita itu bukan jadi polusi gitu ya. Polusi yang pertama tentu ya, kalau kita lihat di situ ada buang dan pilah sampah sesuai jenisnya, udah ada penandanya juga. Kalau misalnya nggak terlalu familiar penandanya, boleh diintip dulu ini apa ya sampahnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak terlalu familiar, jadi biasakan kita punya sampah makanan sisa kemana, terus plastik kemana, kertas kemana, kayak gitu. Itu dibiasakan. Kalau di luar negeri udah disiplin orang-orangnya. Saya percaya Adrinusa juga kelas dunia. Terus yang kedua, matikan listrik jika tidak digunakan. Ya, kalau pulang kerja matikan, kalau lagi istirahat matikan listriknya. Itu kita pasti sudah lakukan ya setiap hari. Kemudian buang limbah sesuai prosedur. B3 dibedakan caranya, kemudian B3 itu pasti teman-teman juga sudah tahu. Dan yang terakhir, gunakan wadah reusable atau yang bisa digunakan berulang. Kalau bisa jangan beli minuman kemasan. Jadi bawa botol minum sendiri, terus pakai wadah makan sendiri kayak gitu. Jadi tidak menggunakan wadah reusable. Mungkin juga ini masukan buat Pak Agung ya, menggunakan wadah makan reusable tuh bisa Pak. Nah, jadi kira-kira itu aja sih untuk tema hari ini, nggak panjang. Bagaimana kita